Halo semua, kembali lagi di Phonetic Talk, Terminal of Podcast by Phonetic. Nah, di episode kali ini, Phonetic Talk bakalan bincang prestasi dari salah satu anggota Phonetic, yaitu Kak Anggi. Kak Anggi kali ini gak sendirian kok. Saat ini juga ada Kak Irfan yang merupakan ketua kelompok PKM kontingen FIB yang juara di Rektor Cup kemarin. Halo Kak Irfan dan Kak Anggi, apa kabar nih? Sebelumnya kenalan dulu dong Kak, biar teman-teman jadi tahu nih siapa sih Kak Anggi dan Kak Irfan. Oke, thank you banget Alicia atas kesempatannya. Oke, jadi halo semuanya, kenalin nama aku Irfan Setiawan, biasa dipanggil Irfan. Dan aku dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris tahun angkatan 2021. Salam kenal. Kalau Kak Anggi nih, boleh dong Kak, kenalin diri buat teman-teman Phonetic dan juga pendengar lainnya. Halo Kak Elisa, terima kasih atas kesempatannya pada kali ini. Terima kasih sudah mengundang. Perkenalkan, saya Anggi Widiatmono, biasa dipanggil Anggi atau Mono. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2021. Saya juga salah satu dari anggota UKM Phonetic Universitas Brawijaya, tepatnya pada divisi PSDA. Oke, udah kenalan nih ya. Kak, ceritain dong gimana awal kalian kok bisa join Rektor Cup ini. Itu karena ada tugas atau ada inisiatif nih dari salah satu anggota kelompok? Bisa mulai dari Kak Irfan deh. Oke, thank you banget nih Kak Alicia. Jadi awal mula kita ikut PKM itu karena kepaksa gitu mungkin ya. Karena soalnya dulu pas waktu awal masuk kan ada ospek univ, ospek fakultas sama ospek jurusan. Nah, di ospek jurusan inilah kami nulis PKM gitu, dapat tugas nulis PKM. Dan tugasnya itu satu angkatan, dan waktu itu ada beberapa kelompok gitu sih, lupa ya beberapa gitu. Ya dari situlah, dari kita terpaksa ya akhirnya ikutan PKM juga begitu Kak Alicia. Waduh, kepaksa nih Kak. Tapi meskipun kepaksa ya, kan dapat juara juga, jadi gak terlalu menyesalkan, pasti happy-happy gitu. Kalau buat anggota kelompoknya gimana Kak? Kayak misal Kak Anggi kan join kelompoknya Kak Irfan nih. Gimana tuh? Apa dengan sukarela atau ada perekrutan khusus gitu dari Kak Irfan sebagai ketua? Kalau dari aku sih sepertinya sukarela kan ya. Soalnya kan demi memenuhi tugas juga. Selain itu kan kita juga nggak sendiri menanggungnya, jadi ya mau tidak mau kita harus sukarela ya. Oke, benar-benar karena tugas ya. Jadi mau gak mau kita harus tetap ngerjain PKM itu kan. Terus kalau boleh tahu nih Kak, buat judul PKM-nya. Judulnya tuh apa Kak? Jadi tuh PKM tim aku dulu yang waktu awal-awal nih, pas waktu ospek, itu tuh judulnya pengaruh pembelajaran daring terhadap kemampuan literasi siswa sekolah dasar. Udah gitu aja. Nah, habis itu setelah masuk lingkup fakultas, nah di situ tuh mulai ada kayak bimbingan secara intens gitu biar lolos ke tahap selanjutnya, ke Rektor Cup ya dulu itu Mas Yan. Dan waktu itu judulnya tuh kami rubah, cuma nambahin nama sekolah doang. Jadi judulnya pengaruh pembelajaran daring terhadap kemampuan literasi siswa MI Sunan Gunung Jati Desa Sumber Petung. Lumayan panjang sih ya. Nah, untuk idenya sendiri tuh dari hasil diskusi bareng sih ya, ide awalnya. Dan untuk nama sekolahnya sendiri tuh dari aku sih gitu sih Kak Alicia. Oke, jadi judulnya tuh diambil dari hasil diskusi kelompok Kak Irfan dan Kak Anggi dari inisiatif sendiri gitu. Atau dengan pakai riset-riset kalian baca berita atau lihat kondisi sekitar gitu Kak? Kalau dari seingat aku sih lebih ke ngelihat kondisi ya, kan waktu itu masih gencar-gencarnya awal pembelajaran daring, sama itu masih ada pandemi juga, jadi lebih
mencari dampaknya itu gimana ke anak sekolah dasar. Jadi kami mutusin buat ambil judul itu. Oh ya, izin nambah nih Kak Elisha. Jadi tuh dulu kan ya apa yang dikatain Kak Anggi gitu kan, sama yang dikatain Kak Anggi itu benar. Dan kami itu kayak pengen tahu gitu loh. Kan banyak tuh sekarang ya anak-anak kecil, terutama anak sekolah dasar gitu, main HP itu kayak tanpa pengawasan gitu loh Kak. Nah jadi tanpa pengawasan itu kan kalau anak sekolah dasar ya, namanya juga anak SD gitu kan, literasinya juga kalau di desa gitu kan kurang juga ya. Jadi kita itu nyari apa sih pengaruhnya pembelajaran daring ini ke kemampuan literasi siswa sekolah dasar gitu sih Kak. Oke, kalau dilihat dari judulnya nih, kayaknya bidang PKM kelompok Kanggi dan Kak Irfan nih PKM RSH, bener gak Kak? Iya, izin masuk Kak Elisha. Jadi PKM kami itu PKM RSH ya, PKM Riset Sosial Humaniora gitu kan. Nah, waktu itu ya karena kita juga dari bidang pendidikan ya Kak Elisha. Jadi kita kayak cari aman juga sih gitu sih Kak Elisha. Iya sih, benar-benar. Soalnya kalau pendidikan kan nggak punya basic kayak buat PKM KC atau PKM GT kan. Jadi mungkin lebih aman dan lebih lebih ahli lah istilahnya, lebih ke riset-riset gitu sih. Oke, terus buat dosen pembimbing dan mentor kalian itu gimana? Kalian bisa milih sendiri atau kalian udah ditentukan dari fakultas gitu? Kalau dosen pembimbing itu kalau tidak salah setelah kami lolos dan melaju ke Rektor Cup itu kami tiap kelompok yang lolos itu ada dosen pembimbingnya masing-masing gitu. Jadi dosen pembimbingnya itu sudah ditentukan sama pihak Rektor Cup-nya. Seperti itu Kak. Bener nggak Van? Nah bener banget tuh Anggi. Nah jadi tuh awalnya tuh kita kayak belum ada mentor kan. Mentornya kita tuh dari kakak kating doang pas waktu ospek itu. Nah terus pas kita lolos kita lolos ke fakultas, terus lanjut ke Rektor Cup juga. Nah itu dari fakultas kita dikasih dosen pembimbing gitu. Oke, berarti tahapan-tahapan dan ketentuannya udah ada gitu ya Kak. Terus buat hal yang paling menantang nih Kak, pas join Rektor Cup ini, dari Kak Anggi dulu deh. Kalau bagi saya, hal yang paling menantang ketika ikutan Rektor Cup itu lebih ke mempersiapkan diri untuk mempresentasikan sih. Soalnya kan dari pengalaman itu sangatlah minim, dan karena untuk saya sendiri kepenulisan ilmiah itu sangat baru bagi saya. Jadi saya mesti mempersiapkan secara benar-benar matang gitu. Jadi seperti itu Kak. Kalau buat Kak Irfan sendiri gimana? Apa yang paling menantang pas join Rektor Cup ini Kak? Oke, thank you Kak Elisha, izin masuk ya. Jadi kalau menurut aku pribadi yang challenging itu semuanya ya, karena PKM sendiri itu menurut aku menantang banget gitu loh. Tapi kalau yang paling menantang atau paling challenging tuh pas waktu nentuin metode penelitian ya, kalau nggak salah. Ya namanya juga maba ya, apalagi masih belum tahu yang kayak begituan. Jadi menurut aku itu sih yang susah. Tapi ada satu lagi sih kayak koordinasi tim. Nah ini nih yang paling menantang juga, soalnya dulu yang namanya masih ospek masih pada sibuk juga kan sama tugas-tugas masing-masing, belum lagi tugas kuliah kan banyak banget tuh. Nah itu sih tantangan terberatnya kalau menurut aku Kak Elisha. Bener banget sih, aku setuju sama pernyataan Kak Irfan. Soalnya kalau pas maba-maba gitu kan kita masih terkejut gitu kan, masih kaget gitu. Soalnya dari pas SMA tiba-tiba di kuliah blek, tugasnya numpuk. Dan karena kalau maba tuh kan belum kenal-kenal amat ya sama teman-teman yang lain, jadi mungkin masih masih malu atau introvert gitu.
Nah iya tuh bener banget Kak Alicia. Jujur aku sendiri nih orangnya tuh introvert. Jadi memang challenging banget sih buat seorang introvert memimpin gitu kan ya. Gitu sih Kak Alicia. Oke, kalau hal yang paling fun nih Kak pas ikut Rektor Cup ini, atau yang paling gak bisa kalian lupain setelah menang di Rektor Cup UB waktu itu? Oke, izin masuk ya Kak Alicia. Jadi kalau menurut aku pribadi yang paling fun itu apa ya? Mungkin yang paling lucu kali ya. Kalau menurut aku pas bisa lolos Dekan Cup sih di lingkup fakultas itu. Wah, itu mind blowing banget sih. Soalnya kan pas awal bikin tuh ya kayak sekedar bikin doang gitu kan. Tapi emang aku perhatiin banget sih kayak format penulisannya, aku rapiin gitu. Soalnya kan ada aturan atau ketentuannya tuh buat nulis PKM biar bisa lolos ospek. Nah, karena aku pribadi nih orangnya parnoan ya, takut gak lulus ospek, jadi ya gitu, aku rapin banget gitu penulisannya. Dan gak nyangka banget lolos sampai fakultas juga. Dan alhamdulillahnya lanjut tingkat univ dan juara 3 gitu Kak Alicia. Kalau menurut Anggi gimana sih? Aku juga pengen tahu dong, apa sih menurut Anggi yang paling lucu, yang paling fun? Kalau dari aku, hal yang paling lucu itu waktu sehari itu kan yang sebelum presentasi, Van. Waktu itu kan seperti ada gladi bersih gitu kan, yang di review dulu sama fakultas sebelum kita masuk ke kompetisi yang sebenarnya di Rektor Cup itu. Nah, itu waktu itu kan kebetulan aku presentasinya di kereta api. Kamu harusnya masih ingat sih. Jadi ya gitu, suaranya agak gimana, videonya goyang-goyang juga. Jadi kalau dari aku itu sih. Oke, terus dari tantangan-tantangan yang udah kalian hadapin dan cerita-cerita lucu yang juga dihadapin sama kalian, gimana nih perasaan kalian pas kelompok kalian dinyatakan sebagai pemenang di Rektor Cup ini? Perasaan aku secara pribadi setelah kelompok kami dinobatkan menjadi juara 3 di Rektor Cup Universitas Brawijaya itu kaget campur senang. Soalnya seperti tidak menyangka gitu. Soalnya waktu presentasi itu lawan-lawan kami itu ya bisa dibilang sangatlah wow gitu. Jadi seperti itu. Terima kasih Kak. Oke, kalau dari Kak Irfan sendiri gimana? Nah oke Kak Alicia, jadi kalau aku pribadi ya sama sih kayak Kak Anggi bilang tadi, ya kaget, ya seneng, ya gak nyangka juga sih bakal jadi juara ya kan. Soalnya ini kan baru pertama kali ya buat kami gitu, jadi ya kayak pesimis aja gitu. Soalnya lawannya juga pada wow gitu kan, pada wah banget gitu loh. Jadi ya gak nyangka aja sih gitu. Dan sampai sekarang sih masih bangga ya, soalnya itu pertama kali kita menang juga gitu. Jadi shock gitu ya Kak, tapi pasti memorable banget kan? Iya bener banget sih Kak Alicia, itu kalau menurut aku sih the most memorable moment banget sih ya. Karena masih pertama juga kan. Mungkin ini juga yang bikin Kak Anggi termotivasi nih buat join fonetik, buat mengimprove skill kepenulisannya Kak Anggi. Bener gak Kak? Setelah kami menjadi juara di Rektor Cup, tentunya saya pribadi sangatlah berbahagia ya. Dan pada waktu itu juga saya punya niatan untuk memperdalam ilmu saya mengenai kepenulisan ilmiah. Jadi saya pada waktu itu memutuskan untuk bergabung ke UKM Fonetik. Jadi seperti itu Kak. Karena kebetulan juga UKM Fonetik kan merupakan organisasi kemahasiswaan yang berjalan di bidang kepenulisan ilmiah. Jadi saya merasa bahwa UKM itu sangatlah tepat untuk mengasah skill kepenulisan ilmiah saya. Iya tuh, bener banget Kak Anggi. Jadi fonetik bukan cuma wadah buat teman-teman yang suka riset dan kepenulisan, tapi juga buat teman-teman yang pengen mengasah dan mengimprove skill kepenulisan.
Emang penting banget sih, karena jadi mahasiswa gak bakal terlepas dari tugas kepenulisan juga kan. Oke, yang terakhir nih Kak, kasih statement dong buat teman-teman sama adik-adik nih. Bentar lagi kan udah hampir PKK maba kan, dan pastinya juga ada rektor cup lagi dong tugasnya. Biar mereka semangat juga buat join PKM Kak, buat bisa masuk rektor cup juga nih, ngikutin Kak Anggi dan Kak Irfan. Oke Kak Elisha, nah buat temen-temen nih, terutama buat teman-teman maba ya yang belum pernah tahu PKM, harus banget sih join PKM ya, soalnya bermanfaat banget tuh buat kita. Apalagi kalau sampai menang dan lolos ke pendanaan nasional ya, wah itu bisa ditukar jadi beberapa SKS dan bisa banget tuh buat kita cepet lulus juga. Nah mantep kan. Nah terus buat teman-teman maba juga semangat deh buat yang mau mulai, dan yang udah mulai nulis PKM juga tetap semangat buat terus ngelanjutin PKM-nya. Thank you, semangat. Yang terakhir untuk teman-teman atau adik-adik kelak, jangan takut sama tugas penulisan ilmiah, karena itu tidak sesulit yang kalian bayangkan kok untuk membuatnya. Cuma nanti untuk kompetisinya itu mungkin agak sulit ya, soalnya kan kalian nggak sendiri tuh. Jadi tetap semangat. Oke, makasih banyak buat Kak Anggi dan Kak Irfan yang udah meluangkan waktunya nih buat bagi-bagi pengalamannya pas nyabet juara 3 di Rektor Cup UB yang pastinya memorable banget. Wah sama-sama nih Kak Elisha, aku juga mau ngucapin terima kasih banyak nih buat Kak Elisha dan tim karena udah mau mengundang aku dan Kak Anggi buat ngisi di podcast kali ini. Ini merupakan sebuah kehormatan sih buat aku pribadi ya, soalnya ini baru pertama kali aku diundang di podcast kayak gini, dan sebelumnya tuh nggak pernah gitu loh, jadi sebuah kehormatan sih buat aku. Terima kasih banyak Kak Elisha dan tim. Oke Kak, jadi kita saling berbagi pengalaman ya Kak. Juga buat teman-teman yang udah dengerin podcast kita kali ini, jadi bisa tahu gimana perjalanan Kak Irfan dan Kak Anggi hingga akhirnya dapat juara di Rektor Cup. Oke, sekali lagi makasih banyak buat Kak Irfan dan Kak Anggi yang udah senang hati berbagi cerita seru pas ikutan PKM. Terima kasih udah dengerin podcast Bincang Prestasi kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.